Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Rabbi zidni ilman nafi'an. Amin amin. Warzuqni fahman wasi'an. Wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik waj'alna wajihan fi uyunihim waj'alna wajihan fi uyunihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang mulia guru kita tercinta Habib Husin Al-Attas mata'ana wa bidul hayat. Yang mulia guru kita Kiai Haji Busyairi, yang mulia guru kita Kiai Haji Abdul Hanan, Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Zaji, Al-Mukarram wal-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mustamir, Al-Mukarram Kang Ustaz Syihabuddin, juga yang terhormat Bapak Dewan kita Kang Haji Lukman Hakim, Bapak Puhu beserta seluruh jajaran, Ketua Panitia Kang Ustaz Mas Duki dan seluruh jajaran, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, mahirin. Tahu-tahuan maaf. Para sesepuh dan bini sepuh, tim hadrah yang saya banggakan, santriawan santriawati, remajawan remajawati, siwawan dan sitati, semoga kita semua malam ini dirahmati. Amin. Tidak lupa yang amat sangat saya sayangi Ibu Dr. Hajalis Damaya, istri saya itu. Semoga jadi istri yang salehah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam ini kita hadir dalam rangka khatmil Quran. Sebagai sohibul majlis Kang Ustaz Syihabuddin dan keluarga, kita doakan selalu beliau dan guru-guru kita semua sehat terus, panjang umur, barokah manfaat ilmunya. Semoga cepat diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki biar bisa bangun pesantren Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, Bu, udah siap semua? Mau kemana? Kita ngaji.
Ibu paham bahasa Indonesia? Paham. Hadirin hadirat jamaah sekalian, baru saja kita sama-sama dengarkan alunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan dan dibawakan oleh kedua qari kita, Al-Mukarram Ustaz Abdul Ghafur dan juga Rekan. Sungguh indah, sungguh nikmat, sampai hati kita pun bergetar ketika mendengar alunan ayat suci. Ya Bu, ya Bu, alhamdulillah. Semoga malam ini kita semua mendapat rahmat, cucuran berkah dari Allah dengan dibacakan Al-Quranul, dan semoga anak-anak kita dijadikan generasi Qur'ani, generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang bertakwa, generasi yang cinta kepada Al-Quranul. Sebab anak yang soleh itulah yang menjadi dambaan setiap kita orang tua. Betul. Bu, apalah artinya anak itu kaya, jabatannya tinggi, titelnya bererot, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran. Itu sesuatu yang sangat merugikan kita. Na'udzubillah min. Anak yang semacam itu kelak tidak bisa memberikan syafaat. Maka Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, Al-Quran ini sebagai syafaat buat kita. Makanya Rasulullah berpesan, nawwiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil. Terangi rumah-rumahmu pertama dengan sholat. Setelah sholat, terangi rumah kita dengan membaca Al-Quran. Tetapi seiring dengan kemajuan zaman, teknologi yang semakin canggih, zaman semakin modernisasi. Rumah kita bukan lagi syiar dengan Quran dan sholat, tetapi syiar dengan syiar Yahudi. Betul. Apa syiar Yahudi? Ini yang sudah memperdaya kita, sehingga membuat nilai iman kita semakin merosot, semakin menipis, semakin terkikis. Apa itu? Syiar Yahudi yang ada dalam televisi dengan berbagai macam tayangannya, di antaranya sinetron. Betul. Betul. Berbagai macam tayangan televisi yang mestinya jadi tontonan, tapi akhirnya jadi tuntunan. Betul tidak? Yang mestinya harus kita jadikan tuntunan adalah Al-Qur'an. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, kalamullah, kalamnya Allah, yang kata Allah sebagai petunjuk bagi semua kita orang-orang yang beriman. Al-Quran ini kebenaran yang mutlak. Isi kandungannya kebenaran yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang pasti akan menuntun dan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia sampai kehidupan di akhirat. Maka kita selalu tidak berhenti membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibu pengen bahagia enggak? Pengen senang apa enggak? Pengen beruntung apa enggak? Jangan kita tinggalkan Quran. Ketika pertama kali wahyu yang turun kepada Nabi,
adalah surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra. Apa Bu? Artinya bacalah. Kita diperintah untuk membaca Al-Qur'an, yang dengan membaca itu kita akan dapat ilmu baik yang tersurat maupun yang tersirat. Dengan membaca insya Allah kita akan menjadi mulia, karena kita akan dapat hikmah daripada isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Maka begitu indah apabila dibaca. Apalagi kalau yang baca suaranya merdu, suaranya bagus. Betul? Maka tanamkan anak-anak kita agar supaya cinta kepada Al-Qur'an. Jangan sampai anak-anak kita ini mereka tidak cinta Quran. Jangan sampai anak-anak kita tidak hobi membaca Quran. Kalau sudah tidak cinta Quran, tidak lagi hobi membacanya, maka anak-anak kita akan terjerat ke dalam satu siklus, satu lingkaran setan. Sehingga anak-anak kita mereka terpedaya oleh yang namanya tipu daya Yahudi, racun-racun Yahudi yang akan membuat kita umat Islam ini jatuh kepada jurang kesesatan. Karena Quran adalah sebagai petunjuk, Quran yang akan menuntun kita sehingga nanti kita masuk ke dalam surga. Di calon-calon surga semua, istri-istri solehah semua. Kelihatan kalau istri soleha calon-calon surga wajahnya terang. Kenapa terang? Ada lampu. Alhamdulillah. Ibu pengen masuk surga, mati dulu. Ibu mau masuk surga, mati dulu. Mati mau nggak? Tapi mau nggak mau pasti. Siap nggak siap pasti, berani nggak berani pasti mati. Betul. Maka lewat acara khatmil Quran, ayo jadikan Quran itu sebagai satu kecintaan kita, sehingga rumah-rumah kita ini harus syiar dengan syiar Quran. Kalau dulu luar biasa, listrik belum ada, televisi belum punya, syiar Islam kental di kampung kita. Betul tidak? Rumah yang satu terdengar ngaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ayat, ibu jawab dengan lafaz Allah. Setuju? Siap? Jawab ya Bu. Yang kencang. Bu, Bu, ibu mau yang kendor apa yang kencang? Ibu mau yang kendor apa yang kencang? Tadi kenapa kendor amat? Sekarang bapak-bapak aku tanya, Bapak, Assalamualaikum. Masih hidup. Pak, Aki masih kencang? Alhamdulillah, senang saya dengarnya kalau Aki masih kencang. Alhamdulillah. Rumah yang satu terdengar alunan ayat suci Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Masih kurang kompak, semangat lagi. Jawab lagi. Kalau ada ibu nggak jawab, aku doain suaminya kawin lagi. Yang perawan nggak jawab, aku doain nggak laku-laku. Bapak-bapak yang nggak jawab nggak apa-apa, CS. Ulang ya Bu. Ya Bu. Siap? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Enak apa enggak? Itu dulu.
Rumah yang satu pun terdengar orang baca Quran. Pindah apa enggak? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Enak enggak? Enak enggak? Indah ya Bu. Rumah yang satu dengar orang lagi marhaban. Yang sebelah terdengar lagi sholawatan. Indah. Sekarang zaman penuh dengan teknologi. Syiar yang ada, syiar Yahudi. Betul. Rumah yang satu nonton sinetron Kupilih Takdir Cinta. Yang sebelah nonton sinetron Cinta Tanpa Karena. Bu, astaga. Syiar Islam mulai tersingkir. Syiar Islam mulai bergeser. Makanya karena Quran hanya tinggal tulisannya, Allah cabut keberkahan yang ada di muka bumi. Sehingga keberkahan yang tidak ada lagi. Maka yang akan turun adalah berbagai musibah dan bencana, malapetaka dan berbagai bala. Na'udzubillah min. Rabbal Astaghfirullah. 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 Kita banyak-banyak minta ampun karena kita sebagai umat Islam sudah sangat jolim kepada diri kita sendiri. Ya Bu ya. Kenapa banyak manusia semakin mendekati kiamat banyak yang tersesat? Karena Quran sudah ditinggalkan. Naudzubillah min. Itulah fenomena akhir zaman. Bahwa Islam hanya tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya, masjid tinggal megahnya, kosong dari jemaahnya. Umat Islam di negara ini banyak, tetapi cuma Islam KTP. Banyak umat Islam di negara kita? Banyak apa enggak? Tapi yang enggak sholat, yang enggak puasa, yang enggak zakat, yang mencuri, yang korupsi, yang menjablay. Astaga. Na'udzubillah min. Ibu, Bapak, yuk kita ambil hikmah dari khatmil Quran ini. Tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah menjadikan Quran sebagai petunjuk kita dalam menghadapi berbagai masalah. Apapun masalah yang kita hadapi, baik masalah pribadi, keluarga, anak, bangsa, negara, atau apapun masalah yang ada di muka bumi ini, semua sudah ada jawabannya dalam Al-Qur'an. Dalam masalah rumah tangga, suami punya istri, istrinya itu enggak sesuai dengan harapan. Artinya istrinya enggak soleha, melawan sama suami, ibadah enggak mau, suka bentak, comel, bawel. Enggak usah bingung. Kenapa? Al-Quran sudah kasih jawaban. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Enggak usah bingung kalau ada istri model begitu. Dari zaman dulu sudah digambarkan bagaimana istri Nabi Lut membangkang, betul? Betul. Jadi istri bisa jadi musuh. Kalau kita sebagai orang tua menghadapi masalah anak kita nakal, anak kita bandel, gak usah bingung. Jawabannya sudah ada dalam Quran. Bahwa istri dan anak-anakmu, kata Allah, bisa jadi musuh bagi kamu. Fahdharuhum. Maka kita harus waspada dan hati-hati. Ya Bu? Ya Bu? Paham? Udah jelas?
Ya, kalau sudah paham, sudah jelas, cukup ceramah saya sampai sini saja. Sudah paham belum? Astagfirullah. Bolot semua. Ibu, sampai mana tadi ceramah? Bu, ini ibu sebenarnya dengerin ceramah aku, apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan ibu terpesona memandang wajah aku? Besti, wajah aku tampan nggak? Makasih. Makanya Quran ini sebagai petunjuk. Bu, bahkan bukan sekedar petunjuk, Allah turunkan Quran untuk bisa menjadi obat dan rahmat. Betul? Betul? Apa kata Allah dalam Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Lumayan gak, Bu? Asal ibu tahu dulu gini-gini, mantan Polri juara 1 tingkat RT. Waktu itu pesertanya 20, yang 19 sakit semua. Lah udah gitu jurinya pakai saya, menang saya. Alhamdulillah. Kami turunkan Quran, kata Allah, untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Maka kata Nabi, kita orang beriman ini sungguh luar biasa, termasuk orang yang paling beruntung. Karena kita orang beriman ini punya identitas, punya jati diri. Kenapa? Karena kita selalu komitmen, punya integritas yang tinggi nilainya di hadapan Allah. Karena kita punya keimanan. Karena itu di zaman akhir ini kita jaga iman kita. Bagaimana caranya? Jangan tinggalkan kewajiban sebagai kita seorang muslim, sujud kepada Allah. Jangan tinggalkan hubungan vertikal, sholat yang 5 waktu. Kita baca Al-Quran, duduk dengan para ulama, hadir ke majelis taklim. Ini semua dalam rangka untuk mempertebal dan memperkuat keimanan kita. Tetapi sekarang ini nilai-nilai iman semakin terkikis. Bahkan ada umat Islam yang tega menggadaikan imannya hanya karena jabatan. Betul. Menjual akidah dan imannya hanya karena materi dan kekayaan. Betul. Astagfirullah. Naudzubillah min. Padahal intan paling mahal, mutiara yang paling berharga dalam hidup kita ini iman. Makanya iman bawa kemana-mana. Pejabat ke kantor bawa iman, gak bakal korupsi. Betul tidak? Pedagang ke pasar bawa iman, gak bakal curang ngurang-ngurangin timbangan. Betul? Kiai punya iman, insya Allah gak bakal menghalalkan segala cara. Maka ibadah ini menurut Imam Ibn Taimiyah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mali al-batina wa dhahira. Nama yang mencakup segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, baik terang-terangan maupun secara tersembunyi. Itu namanya ibadah. Jadi kalau ada ucapan kita, perbuatan kita yang secara terang-terangan maupun tersembunyi, Allah suka, Allah cinta, Allah ridho, itu namanya ibadah. Ibadah ada dua, ada mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh, yang sifatnya khusus mahdoh, yang sifatnya umum ghairu mahdoh. Apa yang termasuk ibadah mahdoh? Terangkum dalam rukun Islam yang 5. Pertama, mengucap 2 kalimat. Harus benar mengucapnya. Tak boleh salah. Ada syahadat Allah, ada syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Tak boleh syahadatnya dirubah. Kalau Ahmadiyah beda.
Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Ahmadiyah punya nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad. Banyak gak yang ngaku-ngaku nabi? Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Beberapa tahun yang lalu banyak di negara kita yang ngaku-ngaku nabi. Ada nabi namanya Musodek. Ada nabi namanya Tukimin. Ada nggak? Bukan yang cuma ngaku nabi, ada yang ngaku jadi malaikat Jibril, Lia Aminuddin ngaku jadi malaikat. Ada nggak? Ada. Makanya polisi negara kita hebat, yang ditangkap bukan cuma teroris, bajingan, tengik, rampok, tapi nabi ditangkap, malaikat ditangkap. Luar biasa. Itu syahadat pertama yang harus kita ucapkan sebagai pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain. Maka komitmen iman kita yang kita sembah Allah, tempat kita meminta Allah, menggantungkan persoalan hidup hanya kepada Allah, bersender kepada Allah. Jangan kita menggantungkan persoalan hidup kepada selain Allah. Sebab kalau kita bersender kepada selain Allah, bersender kepada orang kaya, orang kayanya jatuh miskin, kita ikut miskin, betul. Bersender kepada pejabat, jabatannya leser, kita pun ambruk. Tapi kalau bersender kepada Allah, Allah nggak pernah miskin, Allah selalu kaya, Allah nggak pernah turun pangkatnya. Orang sedunia ibadah, Allah nggak untung. Orang sedunia bajingan tengik semua, Allah nggak rugi. Allah tetap Allah, la ilaha innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dirikan salat li zikri, untuk mengingat aku. Ibu. Jadi kalau pengen jadi hamba Allah apa syaratnya? Bu, ibu kaget. Sorry. Bu, kalau pengen jadi hamba Allah syaratnya apa? Makanya Nabi kita Muhammad diakui nilai kehambaannya. Kenapa? Lulus. Nabi lulus dengan ujian yang berat. Inna asyaddan nas balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu pertama nabi-nabi. Makanya ketika Rajab datang diingatkan kita dengan satu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukan kemauan Nabi, tapi kemauan Allah. Yang diperjalankan bukan siapa-siapa, tapi Nabi kita Muhammad, seorang kekasih Allah, hambanya Allah, yang lulus daripada ujian yang berat. Maka ketika terjadi Isra Mi'raj itu sebelumnya Nabi dilatar belakangi dengan duka dan kesedihan yang mendalam. Dicaci, dimaki, dalam dakwah diancam, bahkan nyawa dari taruhannya. Bahkan dua orang yang paling dicintai Nabi, yang selalu membela Nabi dari kejahatan orang kafir, membela Nabi dalam berjuang dengan harta dan materinya. Abu Thalib wafat, Siti Khadijah wafat. Dua orang yang paling dicintai Nabi ketika tahun itu meninggal dunia, maka tahun itu dinamakan Amul Husni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Maka untuk menghibur hati yang penuh duka, kesedihan, diangkat oleh Allah lewat satu peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga kata Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah yang maha suci yang memperjalankan hambanya. Siapa? Nabi Muhammad. Karena beliau diakui kehambaannya oleh Allah. Saya tanya, Bapak, ini bapak-bapak bukan? Pak, Bu, kita hamba Allah bukan? Kita hamba Allah bukan? Kata siapa? Kata kita, itu namanya ngaku. Kita hamba Allah, kata siapa? Kata kita, itu namanya ngaku. Kalau kita belum diakui nilai kehambaan kita karena kita nggak lulus, betul?
Diuji oleh Allah, kesulitan ekonomi, kadang-kadang cari solusinya bukan kepada Allah, ke mbah-mbah. Ada yang pengen kaya jalan pintas, ada enggak? Ada enggak? Ya. Diuji dalam rumah tangga, suaminya kawin lagi, stres. Sampai ada yang mau bunuh diri, ada enggak? Ada enggak? Diuji dengan anak yang bandel, nakal, 17 setan, stres. Kita ini jangan stres, semua sudah ada garisnya. Betul? Betul? Allah tempat kita berlindung, Allah tempat kita bersender, Allah tempat kita meminta. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Enak gak Bu? Enak gak Bu? Enak. Tiada Tuhan selain Allah. Itu ingat lagu Roma Irang? Lagu Roma Irang? Ibu kenal gak Roma Irang? Kenalan gimana? Aku namanya. Masya Roma Irama seniman beriman, musisi Islami, bangga kita sebagai orang Indonesia punya seniman kayak beliau, betul nggak? Lagu yang dikarang syairnya selalu dakwah, ngena di hati, kalau didengerin nggak bosan-bosan, malah makin merasa nikmat. Syiarnya lagu dakwah, betul nggak? Betul nggak? Iya, luar biasa. Roma Irama pernah bikin lagu Bu, judulnya Perjuangan dan Doa. Ibu pernah dengar belum? Itu baru judul, udah enak. Apalagi syair lagunya, judulnya saja enak. Perjuangan dan Doa. Hidup ini adalah perjuangan. Suami berjuang mencari nafkah, berjihad di jalan Allah. Berangkat pagi, pulang sore, berangkat sore, pulang pagi, berangkat malam, pulang malam, demi berjihad untuk menafkahi keluarga, anak dan istri. Tapi jangan lupa, para suami, sebelum bakat berjuang untuk berjihad di jalan Allah, sertakan langkahmu di jalan Allah dengan doa. 5:30 sholat isra pembuka dunia, masuk jam 7 sholat duha, minta kepada Allah, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'an wa in kana fil ardi fa'ah, dan seterusnya. Minta kepada Allah. Perjuangan harus disertai doa. Itu baru judul, udah enak. Seorang istri berjuang ketika mengandung, melahirkan anak, begitu berat, nyawa taruhannya. Makanya jasa ibu nggak bisa dibayar dan ditebus dengan apapun. Pantas kalau Nabi angkat derajat ibu sampai 3 kali lipat. Betul Bu? Betul Bu? Bu, derajat ibu 3 kali lipat ketimbang bapak, ya enggak? Ya enggak? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi. Koslet kaset. Ada yang ngandungnya 12 kali kan? Ada ibu-ibu yang doyan. Ibu, lebih sakit mana ngelahirin sama disunat? Pak, lebih sakit mana ngelahirin sama disunat? Ibu, lebih sakit mana ngelahirin sama disunat? Kata ibu-ibu ngelahirin sakit, tahun depan ngelahir lagi. Tapi yang namanya sunat sekali doang, nggak ada orang mau sunat 2 kali. Habis. Ibu, Masya luar. Ibu berjuang untuk mendidik anak-anak, mengurus
mengurus rumah tangga. Betul. Ulama berjuang dengan dakwah, mencerahkan umat dengan ilmunya. Penguasa, pejabat, pemerintah berjuang untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi yang ada, rakyat bukan sejahtera, makin sengsara. Kenapa? Apa-apa sekarang naik. Beras naik, telur, susu turun naik. Betul. Yang kaya makin, yang miskin makin, yang susah makin. Tapi orang beriman gak sedih, gak duka. Kenapa? Allah Maha Kaya. Ibu pengen gak jadi orang kaya? Ibu pengen gak jadi orang kaya? Saya doain ibu di sini jadi orang kaya semua. Terserah mau kaya apa, kayak terserah ibu. Saya nggak mau ikut campur. Asal jangan kaya monyet. Tapi ingat ibu, kalau udah kaya jangan som. Yang miskin juga jangan sedih. Udah salah kenceng. Emang ada orang miskin sombong? Ada. Mana dia orang? Sembarang. Ibu, kalau kaya sombong masih wajar. Betul tidak? Bu, kaya masih dibilang wajar. Tampang keren, dandannya rapi, pakaiannya jas, pakai dasi, naik mobilnya Mercy, direktur. Kontrakannya bererot, tanahnya selebar jagat, villa di mana-mana. Betul? Uang berlimpah, bini cantik memikat, jumlahnya 4. Sombong wajar. Udah miskin sombong, kurang ajar. Tampang jelek, pala peang, kulit hitam, burik digaruk ngebul. Rumahnya gubuk. Bu, rumahnya gubuk, utang numpuk kemana-mana, jalan kaki. Udah gitu bego, hidup lagi najis teralah. Naudzubillamin. Kalau kaya jangan tapi memang satu paket. Kebanyakan orang kaya penyakitnya sombong. Betul. Satu paket. Kaya sombong, miskin ribet, satu paket juga. Jadi mending mana? Mending kaya sombong apa miskin ribet? Pak. Mending kaya sombong apa miskin ribet? Bu, mending mana? Mendingan kaya tapi sombong daripada miskin ribet. Ingat kalau udah kaya jangan sombong. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Ini saya nyanyi, ibu musik ya. Setuju? Bapak juga ya Pak? Setuju? Coba teroreng akurin dulu. Musik. Yang kompak, musik. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhan bukan karena pangkatnya. Derajat manusia di sisi Tuhan hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berpunya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Sama gilanya. Guru bego murid geblak semua. Bagian ibu-ibu mau aja suruh ngikutin. Tapi kan yang namanya seni indah. Betul? Tanpa seni hidup terasa hampa. Apapun pakai seni. Nyanyi pakai seni enak gak? Enak gak? Enak. Kalau nyanyi pakai seni enak. Begadang jangan begadang. Tarerareng enak. Coba nyanyi naik panggung. Megang mic. Nyanyi gak pakai seni? Begadang.
Jangan begadang. Pasti kata penonton, setan. Seni ituin, tanpa seni terasa tapi jangan menodai seni. Dangdut indah tapi terasa tidak indah. Kenapa? Dinodai penyanyinya. Naik panggung, celana ketat, rok pendek, kaki diangkat salon, goyang mati-matian. Yang di bawah nonton ngap-ngapan mati-matian. Mula-mula Indul Daratista goyang ngebor, Indul Lengser Uut naik goyang ngecor, Nisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Leni Ajis goyang bulldozer, Wawa Marisa goyang koplo, Nita Talia goyang heboh, Tita Rizky goyang dada bergetar, Yesi goyang vibrator, Sari goyang hula-hula, Saskia Gotik goyang itik, Syahrini goyang morina, Cita Citata goyang dumang, Dua Serigala goyang dribble, Rita Ratu Tawon goyang esek-esek, yang belum ada goyang nyungsep. Udah bapak ibu diam aja, gak usah ngomong apal-apal. Resek lo. Dengerin aja, saya mah apal ge bu. Nonton. Seni ituin. Baca Quran pakai seni nggak? Pakai nggak? Enak katanya. Kalau ngaji baca Quran bismillahnya begitu enak lah. Coba kalau qori ngaji baca bismillahnya nggak pakai seni. Bismillahirrahmanirrahim. Enak lah. Enak lah. Jadi imam sholat baca surat pakai seni, lagunya merotal kayak Imam Syekh Abdurrahman Sudais. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau imam baca ayat begitu, makmumnya seneng nggak? Enak apa enggak? Pakai seni. Coba-coba jadi imam nggak pakai seni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Rahmanirrahim. Makmum bapak amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau adzan begitu enak. Adzan Mekah. Masing-masing ada lagunya. Punya tiap daerah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sukabumi, Jakarta beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang modelnya luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan sini. Asta. Ayo anak muda nih yang punya suara bagus maju adzan. Apalagi adzan subuh. Yang adzan subuh aki-aki orang gak bakalan semangat. Begitu bangun narik selimut tidur lagi. Anak muda maju. Adzan pakai lagu, jangan selagu-lagunya. Mentang-mentang anak muda pengen viral, adzan pakai lagu tapi lagu dangdut. Hayya 'alas shalah.
Astaga. Ya walaupun yang adzan qori suara bagus, tapi kalau nggak pakai seni nggak enak. Masuk masjid megang mic adzan subuh, adzan nggak pakai seni, coba ibu dengerin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah. Orang bangun datang ke masjid bukan pengen sholat, cuma pengen tahu yang adzan siapa. Astaga. Ibu, tidak ada seni yang paling indah kecuali seni itu bernama Al-Quran. Kapan saja dibaca. Orang sakit baca Quran. Orang sakit gigi baca Quran. Enggak punya duit baca Quran. Utang numpuk gak baca Quran, lupa sama utang. Selesai ngaji Quran, ingat lagi. Ibu, anak-anak kita didik agar supaya bisa baca. Apa untungnya? Nanti kelak jadi syafaat. Ibu mati, bapak mati, anak bisa ngaji. Lebih-lebih kalau bapak mati, ibu mati, anak sudah besar, dewasa, punya ilmu agama, sholatkan jenazah ibu, sholatkan jenazah bapak. Sebanyak apapun dosa ibu dan bapak, ketika mati, jenazahnya disolatkan, diimami langsung oleh anak. Habis Allah ampuni semua dosa-dosanya. Itu karena keberkahan, kesolehan seorang. Ibu mati, bapak mati, anak soleh, ngerti agama, bisa sholat, bisa ngaji, datang ziarah kubur. Apa yang dibaca? Yasin. Yang dibaca Quran. Yang dibaca tahlil sampai pahalanya. Ketika ibu mati, malaikat tanya, malaikat munkar. Begitu ditanya, mana buka? Ibu kaget. Dan emang begitu dulu. Nanti malaikat mungkar datang ke kubur kita akan bertanya dengan suara yang kencang, suara yang nyaring. Lebih kencang, lebih dahsyat daripada suara 6 kali halilintar. Tidak ada malaikat mungkar nanti mati orang datang ke kubur, nanyanya lembut. Marobuka. Kalau yang mati bencong ngejawab, Allahu Rabbi. Ditanya malaikat nggak bisa jawab. Malaikat nakir tugasnya nyiksa, dipukul ibu. Mendem. 27.000 sekali pukul. Mendem. Tapi ketika ditanya malaikat nggak bisa jawab. Anak ibu ngedoain habis sholat. Anak ibu datang ziarah kubur. Jangankan baca Quran, anak cuma baca alif-alifan. A di atas A di bawah I, A lemau, A, I, U. Malaikat memukul gak jadi. Nakir, kenapa gak jadi mukul? Anaknya tuh si Mamat, A, I, U. Itu baru A, I, U doang. Ibu, belum baca Yasin. Masya Allah. Makanya enak kalau dengar anak ngaji. Apalagi belum baca huruf hijaiyah. Di atas A di bawah I, A damau, A, I, U, mim patama, tapatata lam domalu, matalu, badoma buta patata, buta, matalu, buta. Masa, ibu, ya sama-sama ya. Didik anak-anak kita, masukkan pesantren agar supaya mereka hafal Quran, bisa baca Quran. Gak usah pesantren jauh-jauh. Di sini ada Sahibul Majlis ya Ustadz Syahabuddin selalu saja mengajarkan anak-anak kita baca Quran. Bahkan orang tua yang belum bisa baca pun jangan malu, belajar dan belajar. Jangan gengsi. Memang kalau tua belajar rada-rada ribet. Kadang-kadang udah tua, itu namanya tua pikun, betul nggak? Pendengarannya kurang jelas, betul? Kata Ustadz Syahabuddin, ayo mak baca, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ini Israel.
Bu, nah, nah, hadiri pengajian dimanapun. Kalau udah tahu jadwal pengajian, gak usah pakai diumumin ngaji, ya Bu ya. Luar biasa, ibu-ibu di sini semangat datang, orang belum ada, megang mic, solawatan, pakai bahasa Indonesia. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah ibu lupakan, karena ini kewajiban. Luar biasa. Tetangga masjid menjawab, ibu-ibu hari ini saya tidak pergi ngaji karena nyuci baju suami. Tadi malam ngompol 2 kali. Kacau amat. Astaga. Ibu, terus apa enggak? Terus enggak? Ini Ustadz, Bu. Kalau ditanya yang sopan jawabnya. Terus enggak, Bu? Lanjut gitu. Terus baik. Emang aku tukang parkir apa? Sembarang. Terus Bu, emang ibu nggak di sana nggak di sini Pak? Terus Bu, terus. Ibu nggak tahu saya udah keringetan. Ibu mah enak di bawah. Saya capek di atas. Moha. Bu, terus enggak? Yang kedua nih jawaban yang lebih sopan. Terus tidak Bu, Pak? Terserah Pak Kiai. Tak gitu. Ini lebih sopan lagi. Ayo coba yang kedua praktekin. Terus enggak Bu? Yang keduanya. Terus enggak Bu? Ya karena terserah saya, maka saya cukupkan ceramah saya sampai sini saja. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan dan pada gelombang yang berbeda. Terus apa tidak? Enggak jadi terserah Kiai. Insya Ibu Hotmil Quran pasti kaitannya Quran mukjizat. Ada 4 macam jenis mukjizat. Pertama mukjizat syakhsiyah. Apa Bu? Bu, ada berapa mukjizat? Ada 4 macam mukjizat. Apa yang pertama? Mukjizat syakhsiyah. Sisia. Sisia. Mukjizat syakhsiyah. Itu mukjizat keluar dari tubuh Nabi dan Rasul yang diberikan mukjizat. Contohnya apa? Seperti Nabi memancarkan air dari jari jemarinya, ini namanya mukjizat syakhsiyah. Apa Bu? Ya. Yang keluar dari tubuh dan badan Nabi. Ada lagi mukjizat yang kedua. Mukjizat apa? Aqliyah. Mukjizat rasional yang masuk akal. Apa itu namanya? Al-Qur'an. Apa? Ada yang ketiga mukjizat kauniyah. Ini mukjizat berkaitan dengan alam. Contohnya seperti Nabi pernah membelah bulan terbagi 2. Ini mukjizat kauniyah. Ada mukjizat salbiyah. Apa contohnya? Seperti Nabi Ibrahim ketika dibakar api enggak mempan. Apa kata Allah? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api menjadi dingin. Tubuh Nabi Ibrahim selamat. Enggak berasa panasnya api, malah berasa dingin. Dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Ini mukjizat salbiyah. Semua Nabi Allah kasih mukjizat. Nabi Adam, bapak manusia. Nabi yang pertama Allah kasih panjang umur. Sampai umurnya yang 40 tahun diberikan kepada Nabi Daud.
Apa mukjizat Nabi Adam? Orang pertama yang dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Betul. Betul. Tuh, Nabi A nggak punya bapak, nggak punya ibu, tapi jadi dengan kun fayakun Allah. Allah Maha Kuasa. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Allah berkehendak kun fayakun. Jadi Nabi Adam punya tinggi 60 hasta. Tinggi. Bu. Nabi Adam tinggi. Bu. Tinggi 60. Kurang lebih kira-kira 40 meter lebih. Bu. Tinggi apa enggak? Allah mencipta Nabi Adam dari tanah. Tanahnya dari berbagai ujung dunia. Tanah itu ada yang warna hitam, warna putih, warna coklat, warna merah. Tanah itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang keras, ada yang lembut. Maka tidak heran manusia ini kulitnya di muka bumi beda-beda. Ada yang kulitnya putih, kayak orang Arab. Ibu, pernah ke Arab? Bu, pernah ke Arab belum? Ibu bapak orang Arab kan? Iya, Arab cemas. Betul. Orang Arab putih. Ada yang kulitnya merah kemerah-merahan, orang Barat. Ada yang kulitnya coklat, orang Indonesia, Asia. Ada yang kulitnya hitam, Afrika. Orang Afrika kulitnya dua. Kalau nggak hitam, hitam banget. Oh, tanah itu tinggi, tidak heran ada orang yang merasa tinggi hati. Tanah itu rendah, ada orang yang rendah hati. Tanah itu keras, tidak heran ada orang yang sifatnya keras. Ada yang lembut tanah itu, maka tidak heran ada orang yang lembut. Kalau orang yang suka marah-marah, itu dicipta dari tanah sengketa. Bu, Pak, kalau ada ibu-ibu kerjanya belanja, itu pasti perempuan dicipta dari tanah abang. Nabi ada, Nabi A. Lalu Nabi Idris pun punya mukjizat. Apa mukjizat Nabi Idris? Pernah merasakan sakaratul maut, lalu diizinkan Allah hidup kembali. Nabi Idris. Nabi Hud diberikan mukjizat apa? Bisa mendatangkan hujan ketika kaumnya dilanda musim kemarau. Allah turunkan hujan, mukjizat Nabi Hud. Nabi Nuh punya mukjizat, bisa bangun bahtera, itu panjangnya 300 hasta. Luar biasa. Jadi semua nabi punya mukjizat. Allah mudah-mudahan kita pun diberikan Allah ma'unah. Kalau nabi mukjizat, kalau wali karomah, kalau orang soleh ma'unah. Kenapa? Ma'unah itu lahir karena keistiqomahan kita ibadah, maka Allah kasih kita ma'unah, artinya pertolongan Gusti Allah. Maka ibadah yang ikhlas, yang yakin dan istiqomah, yakin Allah berikan kita pertolongan. Jangan kita minta dan menggantungkan persoalan diri kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, dan diberkati hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Ibu, yang penting insya Allah kampung kita makin berkah. Apalagi datang Habib Nuriyah Rasul sering kemari, insya Allah makin berkah. Selama di kampung ini ada orang yang banyak istighfar, membaca Quran, Allah turunkan berkah buat kampung kita. Insya. Maka jangan segan-segan, ayo kita selalu syiarkan rumah pertama dengan habis sholat kita baca Quran. Ini kadang-kadang mau sholat nungguin iklan. Ada nggak? Ada. Itu yang pakai kudung hijau. Maghrib datang adzan berkumandang, TV mati, radio mati, HP mati, anak nangis. Penuhi panggilan Gusti Allah.
Suami salat, istri salat, anak-anak pasti. Suami ngaji, istri ngaji, anak-anak pasti. Insya Allah. Maka kita jadilah orang tua yang menjadi teladan buat anak-anak kita. Insya Allah. Maka mintalah selalu pertolongan kepada Allah sebagai orang beriman. Maka kalau kita ingin diakui kita sebagai hamba Allah, jangan tinggalkan sholat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Ya harfun nida, nidaul qarib, nidaul ba'id, nidaul mutawassit. Artinya ini panggilan menyeluruh buat orang yang beriman, yang jauh, yang dekat, yang tengah-tengah. Hai yang merasa punya iman, minta tolong kepada Allah. Pertama, dengan sabar. Dengan apa? Yang kedua dengan sabar kita dalam melaksanakan perintah Gusti, sabar kita dalam mendirikan insya. Semoga kita dijadikan orang-orang yang mendirikan sholat. Amin ya rabbal. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Amin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Ya Rabbal. Kita minta kepada Allah agar kita, keluarga kita, semua anak cucu keturunan kita dijadikan orang-orang yang mendirikan sholat. Ada yang tidak sholat karena sibuk ngurus harta. Ada yang meninggalkan sholat karena urus kerjaan kantor. Ada yang tidak sholat karena jabatan dan kekuasaannya. Ada yang meninggalkan sholat karena bisnis dan dagangannya. Siapapun kalian yang meninggalkan sholat karena harta, meninggalkan sholat karena bisnis, meninggalkan sholat karena kekuasaan, meninggalkan sholat karena dagangan, nanti Allah bangkitkan orang yang kaya tidak meninggalkan sholat karena kekayaannya, bangkit dari kubur, dibangkitkan bersama Qarun. Orang yang meninggalkan sholat karena jabatan dan kekuasaan, bangkit dari kubur, bangkit bersama Fir'aun. Orang yang tidak sholat karena sibuk urusan kerja di kantornya, bangkit bersama Haman. Orang yang tidak sholat karena sibuk ngurusin bisnis dan dagangannya, bangkit dari kubur bersama Ubay bin Khalaf. Naudzubillah min. Ibu, kita pengen bangkit. Ketika bangkit, kita kumpul bersama keluarga kita. Nanti digiring kita masuk ke dalam surga. Ada yang masuk surga langsung dimasukin begitu mati. Siapa mereka? Orang-orang 70.000 golongan umat Nabi yang masuk surga tanpa dihisab, nggak ditanya, langsung. Itu orang yang tidak pernah meruqyah dirinya, tidak zalim dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan. Alladzina amanu ulaika lakumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampur adukan iman dengan kesyirikan dan kezaliman, mereka itu orang yang dapat keamanan. Dunia merasa aman, akhirat dapat aman, dan itulah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka hidup kita kalau pengen baik, perbaiki sholat kita, ya bu, sholat kita jaga. Rukun sholat 17 dibagi menjadi 3. Ada rukun fi'li, qauli, ada qalbi. Rukun qalbi itu niat dalam hati. Allah
Allahu Akbar. Ketika ucap Allahu Akbar, maka disitulah niat kita. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmuman fardu karena Allah. Ucap Allahu Akbarnya kudu bener, nggak boleh Allah. Allahu Akbar. Niat ada di dalam. Kalau usolid mah nggak usah dibaca, nggak apa-apa, sah. Yang penting niat dalam hati. Itu namanya rukun qalbi. Ibu, salatnya yang khusyuk. Tapi model kita susah sama khusyuk. Kenapa? Hati kita penuh penyakit, banyak kotoran, ada noda-noda, betul nggak? Ada penyakit hati ujub, ada penyakit hati takabur, sum'ah, riya, dengki, ghibah, namimah, suujon. Naudzubillah min. Bakhil, kikir, medit, koret, gasiran, pantat, kuningan, meregehes. Astag, Ibu, bulan Sya'ban, bulan mulia. Tanggal 15 Sya'ban disebut malam nisfu Sya'ban. Betul nggak? Dilaporkan catatan amal baik dan buruk kita kepada Allah. Laporan tahunan, nisfu Sya'ban, laporan bulanan, ada laporan harian. Itu malaikat hafadah yang akan melaporkan amalan kita harian. Ada orang yang ahli sholat, sodakohnya luar biasa. Ama yatim, ama janda, jongkok, janda muda, sodakohnya luar biasa. Baca Quran setiap hari 10 juz, pahalanya luar biasa. Amalnya terang, dibawa malaikat hafadah. Masuk ke langit tidak bisa. Ditanya oleh malaikat yang jaga langit, Ismail, hai malaikat hafadah, amal siapa yang kau bawa? Fulan bin Fulan. Tidak bisa masuk, Allah tidak terima. Malaikat Ismail, kenapa? Ini orang rajin sedekah, rajin salat, baca Qur'annya 10 juz, tapi amalnya ditolak oleh Allah. Ismail, kenapa ini orang amalnya ditolak sama Allah? Satu sebabnya, orang itu walaupun sodakohnya luar biasa, ama yatim, ama janda, anak yatim disantunin, janda jongkok dibantuin, janda muda baca Qur'annya 10 juz, ditolak oleh Allah ketika dibawa amalnya sama malaikat hafadah. Apa sebabnya? Kata Allah, orang ini ngomong-ngomongin. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan, tapi gajah di pelupuk mata. Jelas keterlaluan. Ya Roma Irama kalau nyanyi gak jauh dari tapi dengarnya enak. Beda ibu-ibu main ceret. Jangan ngomongin zalim kepada orang. Dosa sama Allah sebanyak apapun, 20.000 besar dosa besar kita lakukan, andai kata bisa, cukup sekali la ilaha illallah, Allah ampuni dosa sebanyak 24.000 dosa besar. Tapi dosa sama manusia, kita omongin orang, belum sempat minta maaf, dia mati atau kita mati duluan. Nanti di akhirat habis pahala kita dikasih Allah buat orang yang kita zolimin dengan ucapan kita. Ngomongin orang zolim dengan ucapan, zolim dengan perbuatan. Pemimpin zolim kepada rakyat, rakyat dibikin susah. Hati-hati di akhirat, habis amalnya. Emang enak jadi pemimpin? Kenapa gue ngomong begini? Emang gak berat jadi pemimpin? Suami pemimpin, berat tanggung jawabnya. Itu baru pimpin istri sama anak. Suami berat, nanti bini gak sholat, lakinya yang ditanya. Bini gak bisa baca Quran, lakinya yang ditanya. Bini ngayap ke pasar, auratnya ngablag, lakinya yang ditanya. Auzubillah.
Maka ibu kalau cinta sama suami, ringankan beban suami di akhirat, jadi bini soleha. Gak pernah ninggalin sholat. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Gak pernah ninggalin Ramadan puasa. Wa ta'at zaujaha, amalaki taat nurut. Apa kata suami? Nurut. Neng nyungsep. Wa hafizat farjaha, pandai menjaga kehormatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jaga itu kehormatan. Nah sekarang banyak perempuan yang ngobrol auratnya. Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Pakai kaos mereknya You Can See. Pakai rok mereknya Bupati, buka paha tinggi-tinggi. Ada enggak? Ada enggak? Astaga. Jadi istri soleha pandai menyenangkan hati suami. Kalau dipandang suami senang, artinya ibu dandan untuk suami. Jangan dandan untuk suami orang lain. Kadang-kadang udah cakep, dandan, bedak segala rupa dipakai. Foto, selfie. Pasang DP. Dilihat suami orang, tergoda. Mbak cantik amat, masa sih? WK. Astaga. Dandan untuk suami. Ya bu, laki belum berangkat kerja, belum berangkat ke kantor, sebelum berangkat ke pasar, ke sawah, belum berangkat ngojek, ibu udah rapi. Sebelum subuh mandi, habis sholat, dandan yang rapi, pakai baju yang pantas. Lihat depan cermin, mana yang pantas. Bedak jangan lupa. Lipstick. Eyeshadow. Jangan lupa blow on. Oh iya blas. Baju udah cakep, muka udah cantik. Jangan lupa ketek. Habis ganti yang baru. Habis botol. Ujung-ujungnya suami nggak jadi berangkat kerja. Kenapa? Mabok. Ibu, laki berangkat, dampingin, antar sampai depan pintu. Suami berangkat, suami ucap salam, assalamualaikum ayang, waalaikumsalam beb. Tarik tangannya, bagaikan mencium hajar aswad. 2 kali, 2 kali cium hajar aswad. Pengen yang banyak lagi. Suami kecup jidat istrinya. Berangkat suami, lepas kepergiannya. Jangan sujud. Takut nanti suami kegoda janda ini. Enggak usah. Husnuzan kepada Allah. Prasangka ibu. Bu, itu menentukan. Bu, Allah tergantung prasangka hambanya. Berangkat ke suami, doakan. Dalam, damai. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Semoga tiada arang melintang, bermacam-macam godaan setan. Restu cintaku untukmu, oh pujaan. Udah didoain baru titip pesen. Aku tidak minta. Bini gak jauh dari oleh-oleh. Bapak kudu ingat kemana-mana sama bini. Emas, permata dan juga uang. Tapi yang kuharap engkau pulang, tetap membawakan aku uang. Lain. Bu, kan memang itu yang diarap, betul gak ya?
Suami pola bawa. Jadi penting mana? Uang sama suami. Astaga. Mudah-mudahan insyaallah jadi istri-istri solehah semua. Jadi suami-suami yang soleh, penuh tanggung jawab, amanah, membawa keluarga kita ke jalan yang diridhoi Allah. Ingat bro, iman adalah yang menentukan kualitas hidup kita. Iman insya Allah akan menjaga kita. Maka perkuat keimanan dan semoga insya Allah kita dijadikan Allah orang-orang yang istiqomah iman kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan iman, kekuatan Islam sehingga mati kita husnul khatimah. Hidup cuma sekali, jangan sia-siakan. Ibu, isi hidup dengan amal soleh. Kalau mati datang putus amal perbuatan, nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kematian itu pasti sesuatu yang memang misteri, tapi kematian itu pasti akan menghampiri kita. Datangnya mendadak kata Nabi, sifatnya unik. Apa uniknya? Kita lihat saudara tetangga malam ngobrol berempat berlima tertawa terbahak-bahak.